Sahabat Fitra NTB, Permendagri nomor 110 tahun 2016 mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini sebagai berikut. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keanggotaan BPD antara lain yang pertama, anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Yang kedua, jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Yang ketiga, pengisian anggota BPD dilakukan melalui pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah dan berdasarkan keterwakilan perempuan. Fungsi BPD menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016 yang dimuat dalam pasal 31, yang pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Tugas BPD menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016 yang dimuat dalam pasal 32, yang pertama, menggali aspirasi masyarakat, yang kedua, menampung aspirasi masyarakat, yang ketiga, mengelola aspirasi masyarakat, yang keempat, menyalurkan aspirasi masyarakat, yang kelima, menyelenggarakan musyawarah BPD, yang keenam, menyelenggarakan musyawarah desa, yang ketujuh, membentuk panitia pemilihan kepala desa, yang kedelapan, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, yang kesembilan, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, yang kesepuluh, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, yang kesebelas, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ke-12, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak BPD menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016 yang dimuat dalam pasal 51, yang pertama, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Yang kedua, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang terakhir, mendapatkan biaya operasional, pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Selanjutnya, kewajiban anggota BPD menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016 yang dimuat dalam pasal 60 yaitu pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan. Keempat, menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa. Kelima, menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Dan yang terakhir, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa, serta mempelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kewenangan BPD menurut Permendagri nomor 110 tahun 2016 yang dimuat dalam pasal 63 yaitu pertama, mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. Kedua, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis. Ketiga, mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya. Keempat,
melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa. Kelima, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Keenam, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketujuh, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa, serta mempelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik. Kedelapan, menyusun peraturan tata tertib BPD. Kesembilan, menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada bupati atau wali kota melalui camat. Kesepuluh, menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPB desa. Kesebelas, mengelola biaya operasional BPD. Kedua belas, mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa. Dan yang terakhir, melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa.